Siap. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Allah zat yang maha tinggi dan maha besar, yang tiada zat yang berhak disembah melainkan Dia, yang dengan rahmatnya pada siang ini kita mendapatkan nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat keamanan, kesehatan, dan juga nikmat semangat menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut menjadi darah untuk iman kita agar selalu tegak berdiri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ahlul-Bait, kepada para sahabat dan orang-orang mukmin, muslimin dan muslimah yang tetap istiqomah mengikuti jalan beliau hingga yaumil akhir. Baik, alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita tentang 40 hadis tentang manajemen, yang mana kita insya Allah akan membahas hadis ke-8 ya Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Belum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita bisa langsung mulai Ustaz? Langsung. Langsung. Baik. Baik, sebelum memulai kami ingin mengingatkan kembali adab-adab dalam bermajelis untuk diterapkan, meskipun sebagian teman-teman daring atau online, namun disitulah letak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita meyakini Allah melihat. Jadi tetap berpakaian rapi, posisikan diri dengan benar, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz agar kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat atas ilmu yang diajarkan oleh Ustadz kita. Baik, kepada Ustadz Abu Kunaidi, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tafadhol masykur Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua dan mencurahkan keberkahan serta memudahkan urusan dunia dan akhirat antum semua, dan semoga Allah menjaga antum dan kita semua dari bencana, dari mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keluarga kita. Amin. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, ana ingatkan dulu sebelum masuk ke kajian bahwa kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Sya'ban ya. Dan mungkin 2 pekanan lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah kasih umur panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan berikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal soleh. Di bulan Sya'ban ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nasa'i dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Usama bin Zaid itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku enggak pernah melihat engkau berpuasa di bulan selain bulan Sya'ban." Artinya Rasulullah SAW melakukan puasa banyak ya di bulan Sya'ban ini yang dilihat oleh Usama bin Zaid.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu merupakan bulan di mana manusia banyak lengah, lalai. Bulan itu antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini diapit dengan 2 bulan besar. Bulan Rajab pertama adalah bulan haram, di mana 1 tahun itu ada 4 bulan haram, yakni bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan juga diapit dengan Ramadan sebaik-baik bulan ya, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita juga tidak ikutan lalai. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa bulan ini, di bulan Sya'ban itu, amal-amal diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, kata Rasul, dan aku senang ketika amal diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Jadi kalau kita tahu ini amal diangkat sanawiyan ya, diangkat sanawiyan, karena amal diangkat itu kata ulama ada 3 derajat. Ada harian itu pada subuh, pada asar. Ada usbu'iyan, tiap pekan itu hari Senin dan Kamis. Ada yang sanawiyan tiap tahun itu diangkat di bulan Sya'ban ini. Nah, di bulan Sya'ban ini kita, kalau amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal kita ini kurang sempurna atau enggak baik, maka kita tentunya malu. Ya kan? Kita saja kalau misalkan punya pemimpin atau kita kerja di sebuah tempat ya, kemudian diperiksa sama atasan kita, ternyata amal kita, aktivitas kita kurang bagus ya, kita nggak enak gitu. Nah, kita malu kalau misal amal kita dilihat sama Allah itu asal-asalan. Sholat kita masih terburu-buru, masih cepat ya, tidak khusyuk, kemudian taubat ditunda-tunda, sedekah juga milih yang nggak bagus ya, tentunya kita malu seandainya amal diangkat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yakin Allah melihat kita semua ya. Dan semoga di siang hari ini amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas kita di hari-hari di bulan Sya'ban ini menjadi aktivitas yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang besar dan memberikan keberkahan pada kita semua. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, hadis yang ke-8 ini terkait dengan kathratul kalam laysat min sifatil muwazzafil mutamayyiz. Banyak bicara itu bukan sifatnya karyawan yang unggul ya. Bukan sifatnya karyawan yang unggul. Jadi judulnya atau materi dari hadis yang akan kita bacakan di kesempatan yang mulia ini adalah kathratul kalam, banyaknya bicara, banyak ngomong, laisat min sifatil muwazzafil mutamayyiz, bukan termasuk sifatnya karyawan atau pegawai yang baik, pegawai yang unggul, pegawai yang istimewa. Kita akan bacakan hadisnya. Hadisnya ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya ya, Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya dihukumi hasan, hadisun hasan, dan ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di silsilah al-ahadits as-sahihah nomor ke-791. Hadisnya dari Jabir, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya
dan sesungguhnya orang yang paling aku benci. Wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh majlisnya dariku di hari kiamat. As-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiquna, adalah orang-orang yang as-sarsarun. As-sarsarun ini orang yang banyak ngomong. Wal mutasyaddiqun ini orang yang mulutnya dilebar-lebarkan ketika ngomong, ya, bisa kita artikan sok fasih, ya. Kemudian berikutnya wal mutafayhikun. Yang ketiga al mutafayhikun. Nah, al mutafayhikun ini para sahabat bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, fama al mutafayhikun?" Wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna dari as-sarsarun. Tadi dia suka sering ngomong, banyak ngomong. Kami juga tahu maknanya al-mutasyaddiqun, orang yang fasih. Dan kami enggak tahu maksud dari al-mutafayhikun. Rasul SAW menjawab, qala al-mutakabbirun. Kata Rasul, al-mutafayhikun adalah orang-orang yang sombong. Ini kata Rasul, al-mutakabbirun. Nah, jadi dalam hadis ini, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita ada orang-orang yang beliau cintai. Selain beliau cintai, nanti kelak di hari kiamat itu majlis mereka itu dekat sama Rasul. Subhanallah. Jadi bermajlisnya itu dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain mendapatkan cinta Rasul, dan kalimat cintanya itu dengan isim tafdil, orang yang paling dicinta, gitu. Kemudian majlisnya juga dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita harapkan, kan? Ya. Banyak di antara kita berdoa, ya, bahkan ngomong berharap kalau nanti di akhirat kelak dapat syafaat Nabi dan bisa berjumpa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat wajah Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Indah, kan? Ya. Nah, subhanallah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu tuh, nanti ada orang yang bermajlis sama beliau, dekat majlisnya di hari kiamat. Selain itu, orang itu paling dicinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul bilang, siapakah mereka? Kata Rasul, ahasinakum akhlaqa, orang-orang yang akhlaknya bagus, orang-orang yang akhlaknya baik. Makanya akhlak baik ini penting. Paling baik akhlak seseorang, paling bagus akhlak seseorang semakin baik, semakin bagus, itu semakin dicinta oleh Rasul dan semakin dekat majlisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa memperbaiki akhlak kita semua. Amin. Nah, di sisi yang lain, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu ngasih tahu ke kita, ada orang yang paling dibenci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang majlisnya di hari kiamat paling jauh dari majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ngeri sekali, kan? Jadi orang berkata di dunianya, saya mudah-mudahan dekat sama Rasul. Saya ingin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat Rasul, ingin bersama Rasul, ingin duduk bersama Rasul. Tapi kalau orang itu cuma ngomong saja, ternyata perbuatannya nanti membuat dia jauh, ini rugi sekali. Nah, kita di hadis ini dikasih tahu sama Rasul, Rasul kasih informasi ke kita, siapakah mereka, orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak suka. Bahkan kata Rasul, wa inna abghadakum, yani paling dibenci, kata Rasul, ya, abghadakum ilayya, kemudian paling jauh majlisnya dariku. Kata Rasul ada tiga sifat. Yang pertama as-sarsarun, orang yang banyak ngomong, kasratul kalam, katsirul kalam, ya.
Yang kedua wal mutasaddiqun, wal mutasya bukan sad, wal mutasyaddiqun pakai shin ya. Orang yang kalau ngomong ini sok fasih itu sampai melebarkan mulutnya. Yang berikutnya wal mutafaihikun, tadi dijelaskan artinya orang yang sombong. Nah, banyak ngomong, sok fasih plus sombong. Ini dipastikan orang yang dibenci sama Rasul, bahkan paling dibenci sama Rasul. Ya, dan dipastikan orang yang paling jauh majelisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugilah orang yang ya merasa kalau misalkan ada di majelis dia sok tahu tuh. Ya, padahal nggak ada ilmunya. Dia nggak ingin kecuali orang lihat oh dia itu pinter gitu. Sok fasih atau banyak ngomong. Ya. Plus sombong. Waduh. Ini rugi tuh. Ya. Perbuatannya itu bukannya menguntungkan, malah rugi. Ruginya bukan akhirat saja, dunia juga rugi. Karena apa? Antum bisa pastikan, kita bisa merasakan, kita kalau berteman, ya, punya teman banyak ngomong, suka nggak kita? Nggak suka, pasti nggak suka. Kalau ngomongnya sedang-sedang wajar-wajar, pasti orang suka. Ya, semua yang berlebihan itu pasti nggak suka. Misalkan sayur, garamnya berlebihan, pasti orang nggak suka asin. Ini banyak ngomong ini, ngomongnya berlebihan. Ya. Tidak proporsional. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang ya bergaul itu ingin terlihat hebat, ingin terlihat pinter, ingin terlihat fasih, ingin terlihat bagus. Tetapi ketika berlebihan, oh ini yang bahaya. Tapi kalau misalkan sewajarnya akrab sama siapapun, ngomongnya enak, apalagi kalau ada tamu disambut dengan ngobrol yang yakni akrab, ini kalau ini bagus, ya bagus, tidak masuk dalam kategori banyak ngomong, nggak termasuk. Bahkan kalau antum semua pasti berkunjung ke suatu tempat, ya, so, ada orang datang ke Las Robani, antum semua diem aja, gitu. Gimana perasaan orang yang datang itu? Kapok, nggak mau kesini lagi, ya kan? Jadi kalau disambut dengan senyuman, ngobrol, ditanya gimana, dari mana, kemudian senyum, kemudian masya Allah disambut, ya itu senang. Seperti anda tadi datang sini, antum sambut, masya Allah dengan senyuman dan ngobrol, itu hatinya bahagia. Coba kalau antum diam gitu, balik Ustaz Ihsan, balik lagi Ustaz Ihsan. Ya tidak. Tapi masya Allah. Nah, yang dimaksud di hadis ini adalah ada pegawai yang tiap harinya itu dia nggak ada perlunya ngomong-ngomong, gitu. Jadi kasratul kalam, ya. Nah, di sini disebutkan inna insyighalal mu'min umuman wal muwadzafa atau wal muwadzafi khususan bi kasratil kalam la hariyun alla yakuna mahbuban bainan nas wa yakillu miqdaruhu baina aqranihi wa ashabihi. Jadi orang mukmin secara umum, karyawan atau pegawai secara khusus, kalau banyak ngomong itu dia tidak akan disukai sama manusia. Alla yakuna mahbuban indan nas, yani bainan nas. Dan miqdarnya, kadarnya, yani kedudukannya pasti jatuh. Tidak dianggap sama manusia. Ya, tidak dianggap oleh teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Ada perkataan bagus di sini. Qala al-Ahnaf ibnu Qais. Ahnaf bin Qais berkata, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Ahnaf, wahai Ahnaf, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Kata Umar, wahai Ahnaf, orang kalau banyak ngomong pasti banyak salahnya. Kathura saktuhu. Ya. Gitu juga kalau orang ceramah nih, ngomongnya banyak, itu pasti terhitung salahnya banyak sekali. Ya. Dan itu sesuatu yang bukan rahasia, ini rahasia umum ya kan. Orang walaupun penceramah banyak ngomong banyak salah.
Apalagi kalau dia nggak punya ilmu. Ya. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Yang banyak ngomongnya banyak salahnya, banyak terjatuh. Wa man kathura saktuhu qalla haya'uhu. Kalau sudah banyak salah, kalau sudah sering jatuh, dia akan sedikit rasa malunya. Ya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Nah, kalau orang itu sedikit rasa malunya, maka kewaraannya juga akan berkurang. Kurang wara' dia. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit wara'nya, maka dia akan apa? Dia akan mati hatinya. Nah, jadi orang intinya banyak bicara itu menuju kepada kematian hati. Jadi prosesnya panjang tuh. Ya, cuma dari sini kita mendapatkan pelajaran kalau banyak ngomong itu bisa mati hati kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Laqad kana khawfus salafi min kathratil kalami 'aziman. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. Jadi kaum salaf itu sangat takut dari banyak ngomong, sangat takut sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, wa ma min syai'in ahwaj ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada sesuatu dari anggota tubuh kita yang lebih dibutuhkan untuk kita tahan, untuk kita jaga daripada lisan kita. Nah, itu. Tidak ada dari anggota tubuh kita yang lebih kita harus menahannya daripada lisan kita. Kalau di sini bahasanya min ila tulis sijin, di penjara gitu. Di lisan kita ini di penjara, dijaga, maksudnya ditahan, ya. Jadi sesuatu yang paling berhak untuk ditahan, paling berhak untuk dijaga, diperhatikan, itu adalah lisan, lidah-lidah kita. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, ansif udhunaika min fika. Buat Anda hendaknya berbuat adil terhadap dua telingamu daripada mulutmu. Jadi berlaku adil terhadap dua telinga dengan mulut, ya. Fa innama ju'ilat udhunan wa famun wahid litasma'a aktsara mimma takallamu bihi. Ya, kata beliau, dijadikannya telinga itu dua, ya, dan mulut itu satu. Maksudnya, kata beliau radhiyallahu an, supaya engkau lebih banyak dengar daripada banyak ngomong. Ya, ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Masya Allah, nasihat buat saya yang bacakan dan kita semua untuk memperhatikan percakapan kita, ngobrol kita, gitu, dan memperhatikan sikap kita, ya. Jadi kalau misalkan ternyata kita ngomong dengan mendengar itu banyak ngomongnya, berarti kita nggak adil sama telinga. Jadi Abu Darda suruh ke kita semua, suruh adil. Kalau kita ini banyak ngomong, berarti kita melebihkan mulut, lidah kita daripada telinga. Padahal mulut ini satu, kata beliau. Telinga ada dua. Mestinya kan lebih banyak dengar, ya, daripada banyak bicara. Nah itu. Nah dari sini saja sudah kita bisa ngambil ibrah, ya, ngambil pelajaran dari tubuh kita ini, anggota tubuh kita, telinga ada dua, ya, kemudian lisan ada satu. Nah kita kalau bicara, kalau ngobrol, bagusnya banyak dengar. Berkawan, bagusnya banyak dengar. Kelebihannya apa selain itu? Kelebihannya kita bisa banyak menyerap pengetahuan. Orang kalau bicara dengan kita dengar gitu,
Ya, kita nggak usah malu dikatakan kita ini bodoh, ya, karena kita akan nyerap banyak pengetahuan dengan sering mendengar, gitu. Adapun kalau kita ngomong, itu seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, itu banyak kita terjatuh pada kesalahan, Nah, makanya adilnya itu banyak dengar daripada banyak bicara. Wa qala Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Man kathura kalamuhu kathura saktuhu." Orang yang banyak bicara, kata beliau, banyak terjatuh pada kesalahan. Wa man kathura saktuhu kathurat dzunubuhu. Orang yang banyak terjatuh pada kesalahan, dosanya lebih banyak. Ya, pasti kalau orang diam itu dia tidak akan jatuh banyak kesalahan. Orang yang ngomong kadang banyak ngomong, kadang bicarakan orang ghibah masuk pada dosa, jatuh dia pada kesalahan. Kemudian kadang pas lagi jalan ada orang kita bully misalkan, ya, apa manfaatnya kita ketika ada orang jalan tinggi kurus, kita bilang kayak tiang listrik dia, gitu kan? Seperti itu. Ada orang gembrot, gendut, kayak ini kambing gendut, kan gitu. Jadi banyak ngomong ini bisa terjatuh pada banyak dosa. Wa man kathrat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Sedangkan orang yang banyak dosanya itu, maka lebih berhak dia masuk neraka. Nah, berikutnya qala Ibnu Hibban rahimahullah berkata, "Al-wajibu 'ala al-'aqili an yalzam as-samta ila an yalzamahu at-takallum. Fama akthara man nadima idza nataqa wa aqalla man yandam idza sakata. Wa atwalun nasi syaqa'an wa a'zamuhum bala'an man ibtuliya bilisanin mutlaqin wa fuadin mutbaqin." Ibnu Hibban rahimahullah pernah berkata, merupakan kewajiban bagi orang yang berakal untuk memperbanyak diam, melazimi diam, an yalzam as-samt. Jadi kalau kita ambil nasihatnya Ibnu Hibban nih, berarti kita harus banyak diam. Tapi juga kita harus paham, ya, bukan berarti kita nggak boleh bicara kalau dibutuhkan, kalau emang penting, ya. Al-wajibu 'alal akil, wajib bagi orang yang berakal untuk memperbanyak diam, untuk melazimi diam, ila an yalzamahu takallum, sampai dia bicara itu suatu keharusan baginya, gitu. Jadi kapan dia bicara, kata Ibnu Hibban, maka dia berbicara, ya, ketika dia harus berbicara. Tapi kalau misalkan tidak harus berbicara, kata beliau, lazimi diam. Fama aktsaru man nadima idza nataqa. Berapa banyak orang yang menyesal apabila dia berbicara. Wa aqalla man yandam idza sakata. Dan banyak sekali orang yang tidak menyesal ketika dia diam. Wa atwalun nasi syaqa'an wa a'zamuhum bala'an. Jadi orang yang paling celaka, yang paling besar balanya adalah yang diuji dengan lisan yang suka dia bicara, lisan yang banyak ngomongnya, wa fuadin mutbaq, dan hati yang tertutup, ya. Nah, ini nasihat dari Ibnu Hibban, ikhwah, di mana banyak sekali orang yang nyesel ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Baik, kemudian saya langsung loncat paragraf terakhir. Qala ahaduhum, berkata salah satu dari mereka, rahatul jismi fi qillatit ta'am. Rahatul jismi fi qillatit ta'am. Nyamannya fisik kita
ketika makan sedikit. Ya, fisik itu akan terasa enteng dan nyaman ketika sedikit makan. Ini ulama yang bilang ya. Masya Allah. Zaman sekarang ikhwan ada puasa 16 jam. Apa namanya, akhi? Intermittent fasting. Intermittent fasting. Ya, itu ulama sudah bicara jauh-jauh hari. Ya. Rahatul jism fi qillati ta'am. Jadi jasmani tubuh kita ini terasa nyaman ya ketika tidak banyak makan. Tapi kalau banyak makan ya itu berat. Ya, itu dirasakan oleh kita semua. Makanya ketika kita puasa Ramadan itu pas di tengah puasa nyaman, ya kan? Enak gitu. Ya. Itu jasmani kita memang butuh istirahat dari makan, gitu. Dan dokter mengatakan seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita kalau mengkonsumsi sesuatu sudah timbul penyakit yang berbahaya, misalkan diabetes, ya kan diabetes itu ada aturannya makan, kolesterol dan seterusnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang yang makan tentang makanan ya, makanan ini aslinya halal. Tapi kalau dikonsumsi sama orang yang punya penyakit sesuatu dan bisa memperparah penyakitnya, yang awalnya halal jadi haram untuk orang itu saja. Seperti misalkan mengkonsumsi makanan yang gulanya tinggi atau dia berlebihan, jadi haram. Tapi zat makanan itu secara umum halal. Ya. Jadi ulama bilang rahatul jismi fi qillatit ta'am. Jadi jasmani itu, fisik kita itu nyaman ketika sedikit makan. Nah, wa rahatun nafsi fi qillatil atham. Adapun jiwa akan nyaman ketika sedikit melakukan dosa. Antum kita semua merasakan kalau jauh dari Allah, terjatuh pada perbuatan maksiat, mesti hati kita ini apa? Gelisah, nggak nyaman, jiwa kita ini nggak tentram, ketakutan. Karena apa? Karena banyak dosa, jauh dari Allah. Kenyamanan hati itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Warahatul qalbi fi qillatil ihtimam. Warahatul qalbi fi qillatil ihtimam. Jadi tadi jiwa itu nyaman ketika dosa sedikit. Sekarang hati itu nyaman ketika sedikit banyak keinginan. Ya. Jadi keinginannya itu ditahan. Ya, tapi kalau orang hatinya punya banyak keinginan, punya banyak nafsu, pasti hatinya tidak tenang, tidak nyaman. Ya. Jadi hati itu akan nyaman, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, ketika kita ini qanaah, cukup, ya. Tapi kalau keinginan ini, keinginan ini, sudah. Ya, dalam satu waktu kita ingin safar, misalkan jalan kemana? Ke Malaysia, misalkan. Ya, kita pun ingin punya rumahnya 2, misalkan, ya. Di sini 1, di Jakarta 1, misalkan. Kemudian punya kendaraan, ya, ini yang belum nih kendaraan apa gitu, ya. Mobilnya juga 2 lah, misalkan, gitu ya. Kemudian punya tanah, ingin juga punya bisnis A, punya bisnis B, ingin melakukan ini, itu dan seterusnya, banyak keinginan. Hati sesak, hati nggak nyaman, akhi. Kata ulama, kalau hati kita ingin nyaman, sedikitkan keinginan kita, qanaah. Ya, ini obat manjur. Nah, kata ulama, warahatul lisan fi qillatil kalam. Kenyamanan lisan ketika sedikit bicara. Jadi lisan kita itu akan nyaman ketika bicara kita sedikit. Nah, wallahu alam bissawab.
Nah, barangkali sebelum Anda lanjutkan ada pertanyaan di antara ikhwah atau di antara kaum muslimin yang menyaksikan dan mendengar apa yang kita bahas di siang hari ini. Tafadhal. Anda kasih waktu 2 menit atau 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi atau sharing. Kalau enggak kita lanjutkan satu hadis lagi. Ya. Sudah ngantuk apa masih semangat? Saya di siang hari ini baterainya udah berapa watt ini kita? Ya. Baik. Satu hadis lagi ya, hadis yang pendek. Al-haditsut tasi'. Hadis yang ke-9. Jadi hadis yang ke-9 ini tentang memberikan motivasi kepada manusia ya dalam kebaikan. Ini hadisnya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadisnya sahih sebagaimana dalam sahih Al-Jami' nomor ke-2603. Nah, jadi hadisnya sahih tentang motivasi, memberikan motivasi kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Hadisnya pendek. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian dari orang yang paling buruk di antara kalian. Jadi kata Rasul, mau tidak aku kabarkan pada kalian tentang orang yang paling baik dari orang yang paling buruk di antara kalian. Rasul bilang, khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan keburukannya, dan merasa aman dari keburukannya. Jadi orang merasa aman dari keburukannya. Sekali lagi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia merasa aman dari keburukannya. Artinya dia tidak melakukan keburukan. Ya. Wa syarrukum, adapun orang yang paling buruk di antara kalian, kebalikan dari dia. Man la yurja khairuhu, tidak diharapkan, enggak ada harapan dari kebaikannya. Wa la yu'manu syarruhu, dan orang enggak merasa aman dari keburukannya. Ini ada dua orang yang bertolak belakang. Yang pertama orang yang paling baik, yang kedua orang yang paling buruk. Orang yang paling baik di pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diharapkan kebaikannya, manusia merasa aman dari dia, nyaman hidupnya kalau bersama dia, karena lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, tidak ada keburukan dari dia. Orang aman aja bergaul sama dia. Ya. Kalau ada kita punya kawan, dia baik dan kita nyaman dekat dengannya, lisannya terjaga, kemudian perbuatannya terjaga, bahkan keluarnya itu dari dirinya kebaikan, senyuman, nasihat yang baik, akhlak yang utama, ini orang yang paling baik. Tapi kalau ada orang yang nggak ada kebaikan dari dia, ya, justru yang keluar adalah, atau yang muncul dari dia adalah keburukan-keburukan, dan tidak aman orang dari dia. Apakah nanti dikhawatirkan ucapannya yang tajam, ya, kemudian gibahnya, ya, karena ada orang yang ucapannya tajam ke orang kan, setiap dia ngomong mesti nyakitin orang. Ini bahaya orang ini. Itu kata Rasul, orang ini paling jelek, paling buruk. Setiap dia berbuat mesti bikin masalah. Orang nggak aman dari keburukannya. Ini orang yang paling jelek di pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seorang mukmin itu akan berada di depan dalam kebaikan,
kalau memiliki sifat ini. Jadi innal mu'min alladzi haza qasabas sabqi fil khairi, ya. Jadi orang mukmin yang berada di depan dalam kebaikan itu yang punya sifat ini. Huwa dzalikal abad alladzi ghalaba khairuhu syarrahu. Ya. Nah, jadi hamba yang banyak baiknya, keburukannya kalah malah. Ya. Dan tidak pernah menyakiti orang. Dia pun berbuat baik kepada orang yang baik yang dekat ataupun yang jauh. Nah, adapun orang yang paling buruk, paling belakang adalah orang yang kebalikan dari orang yang pertama ini. Di halaman ke-36, saya loncat halaman 36, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Nabi SAW. Rasul kita SAW mensifati orang Islam. Orang Islam itu bagaimana gitu ya. Kata Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dari bahaya lisannya dan dari bahaya tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti muhajir. Kalau ada orang bilang ana hijrah gitu ya, tapi ternyata masih melakukan maksiat, itu belum hijrah. Walaupun mungkin pakaiannya berubah, mungkin fisiknya berubah, yang dulu enggak jenggotan sekarang jenggotan misalkan ya. Kemudian pakaiannya misalkan ikut sunnah misal ya. Tapi kalau tetap melakukan maksiat, belum hijrah dia. Kata Rasul, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah manusia selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Wal mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin itu adalah yang manusia merasa aman dari keburukan, dari darah dan harta mereka. Ya. Jadi tidak pernah membunuh orang, ya. Tidak juga mengganggu harta orang lain. Nah, ini gambaran orang Islam menurut pandangan langsung dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, ini merupakan dakwah ya. Dakwah li kulli mu'min. Ajakan, seruan ya bagi setiap orang yang beriman, kita semua untuk menampakkan kebaikan kita bi idhari khairihi. Ya, menampakkan kebaikan tentunya bukan berarti riya ya. Kita menampakkan kebaikan untuk mendapatkan keutamaan ini. Nah, kita tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW, ikhwan. Hadis di halaman ke-37 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya ada dalam Musnad Imam Ahmad. Qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Jadi ada laki-laki bilang, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, ada fulanah, disebutkan tentang wanita ini, salatnya Masya Allah banyak salat, puasanya banyak puasa, dan dia pun gemar bersedekah. Hanya saja kata orang tersebut, wahai Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi tetangganya itu enggak aman dari lisannya. Qal, Rasul menjawab, hiya finnar. Wanita itu ada di neraka. Kok bisa ya? Salatnya rajin, puasanya Masya Allah, kemudian dia pun dermawan, suka ngasih orang, ngasih infak, ngasih makan, mungkin Jumatan juga dia ngasih itu. Ya, satu masjid ditanggung sama dia udah. Gitu. Ada kan sedekah Jumat kata orang kan, ditanggung. Tapi ya Allah, orang ini kalau ditanya, tetangganya nggak suka. Karena apa? Lisannya tajam. Lisannya sangat nyakitin orang.
Sehingga ketika ditanya, Rasul bilang, hiya finnar, kata Rasul. Wanita ini di neraka. Ya. Kemudian laki-laki tanya lagi, ya Rasulullah, fa inna fulanah yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, wanita ini puasanya jarang, ya, kecuali yang wajib, ya. Kemudian sedekahnya juga sedikit, sholatnya juga tidak banyak. Rasul SAW ketika ditanya seperti itu, Rasul menjawab, hiya fil jannah, dia di surga. Tapi sebelumnya ada yang kelewat. Jadi ketika laki-laki itu mengatakan sedekahnya sedikit, dia menyebutkan wa innaha tasaddaqu bil athwari minal aqid. Wanita ini hanya bisa sedekah dengan sepotongan keju, sedikit. Ini menunjukkan bahwa sedekahnya memang sedikit. Sedikit potongan keju, kasih ke orang. Hanya saja wanita ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? La tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tidak nyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya baik, Masya Allah. Lisannya Masya Allah. Tapi dia enggak, sholatnya biasa aja. Sholatnya biasa aja. Kemudian puasanya juga biasa saja. Sedekahnya juga enggak banyak-banyak. Tidak terkenal orang yang dermawan. Sedekahnya sedikit, dia punya keju, kasih ke orang. Itu. Tapi Rasul ketika dikatakan, orang ini ya Rasul bisa jaga lisannya, Rasul bilang, hiya fil jannah, kata Rasul. Dia di sorga. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya apa? Pentingnya kita menjaga apa? Diri. Tidak menyakiti orang lain. Ya. Maka, untuk pegawai muwazzaf as-sadiq ma'an nafsihi, ya. Jadi karyawan, pegawai yang baik itu yang tidak melakukan keburukan, ya, ay la yu'dhi ahadan, yakni tidak menyakiti siapapun, wala yatasabbabu fi idzahihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak menjadi sebab menyakiti orang lain baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, wa an yaj'alan nas ya'manuna lahu, dan manusia merasa aman dari keburukannya. Jadi dia nggak melakukan keburukan, tidak nyakiti orang. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwas sekalian, ini dua hadis yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat buat kita dan sebagai pengingat buat kita, ya. Kita ini ingin pertama mendapat cinta Rasul, dan kita juga ingin di hari kiamat kita dekat dengan Rasul majelis kita. Makanya perbaiki akhlak. Kemudian kita juga diancam kalau kita ini banyak ngomong, ya, sok fasih, kemudian sombong, ya, dibenci sama Rasul dan jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang kita bahas, hadis yang ke-9, ada orang yang paling baik dan ada orang yang paling buruk. Orang yang paling baik itu ternyata bukan paling baik sholatnya, bukan paling banyak sholatnya, bukan paling banyak puasanya, bukan paling banyak sedekahnya, tapi ternyata orang yang tidak nyakitin orang. Dikasih contoh di sini, tidak nyakitin dengan lisan. Dan orang yang paling buruk, walaupun sholatnya banyak, puasanya Masya Allah, mungkin puasa sunnahnya juga Masya Allah, mungkin sampai kurus-kurusan kali, ya. Dan sedekahnya Masya Allah banyak. Tapi ketika dia nyakitin orang lain, ini berdampak luar biasa. Tidak ada apa-apanya sholatnya yang banyak, puasa yang banyak itu. Menyakiti orang lain bisa menyeret dia ke dalam api neraka. Ketika Rasul ditanyakan, ada wanita sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, dermawan dia, tapi suka nyakitin orang dengan lisannya. Rasul bilang, hiya finnar, dia di neraka. Tapi orang yang Masya Allah tidak nyakitin orang, Rasul bilang, hiya fil jannah, dia di surga. Ini pentingnya kita menjaga diri, pentingnya kita tidak menyakiti orang dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. Apalagi kita bermuamalah, ya, bermuamalah dengan manusia, dengan tetangga, maka menjaga lisan, menjaga diri untuk tidak nyakitin orang ini, itu yang paling penting.
dari kita. Mudah-mudahan dengan ini kita dikasih rahmat sama Allah dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ana silakan ke antum kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari antum, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan menambah keimanan, Amin, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan iya, yang berhasil Anda kumpulkan. Tapi sebelumnya mungkin Anda berikan kepada teman-teman. iya. Barangkali teman-teman di sini bertanya langsung, silakan. barangkali mau menambahkan juga silakan. Masya Allah. Masya Allah. Nggak apa-apa, bebas. Fadhal. Siapa nama antum? Tadi, Aldi. Tinggal di mana? Aldi. Cibubur, Jakarta Timur. Cibubur, Jakarta Timur. Masya Allah. Ada yang mau antum sampaikan? Kalau di luar tema boleh Ustaz. Nggak apa-apa. Iya. Yang itu dulu nih Mas Vito. Fadhal. Oh, baik. Lemar-lemaran gitu ya. Iya, lebar-lebaran. Baik, izin Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Iya. Apa batasan berbicara ya Ustaz? Iya. Atau kapan orang bisa dikatakan banyak bicara? Iya. Karena kadang kita ingin mengajak lawan bicara agar lebih akrab atau lebih cair, tapi di sisi lain kita khawatir dianggap sebagai orang yang banyak bicara gitu. Ustaz. Masya Allah. Allah barik fik. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, pertanyaan sangat bagus. Karena apa? Karena memang kita ini kadang apa ya? Bicara banyak, nanti orang bilang ente kebanyakan bicara gitu ya. Padahal kita tidak ingin ya, masuk ke hadis ini. Tayyib. Pertama, tentunya niat yang paling penting. Niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ketika kita bicara, ada niat, itu Masya Allah. Niatnya itu menentukan. Ketika kita bicara niatnya baik, insya Allah dapat, bukan insya Allah, pasti dapat pahala. Ya insya Allah dapat pahala dari Allah SWT. Ya, dapat pahala dari Allah. Karena niat. Ya, dan bicaranya pasti enak. Karena niatnya baik. Ada orang yang niatnya salah. Ada orang niatnya tadi ingin dikatakan fasih. Sok fasih. Ada niatnya ingin dikatakan pinter. Ada niatnya ingin tidak semacam-macam tidak direndahkan sama orang. Ini niatnya salah. Ya. Kemudian supaya kita tidak mengganggu orang dalam berbicara, kita juga harus tahu kapan bicara, kapan tidak bicara. Gitu. Seandainya misalkan kita dalam kondisi bersama di kantor nih kan. Kapan kita ngobrol, kapan kita enggak. Ketika kita lagi pada sibuk semua, ya kita diam. Nah, kita diam. Ketika misalkan tidak sibuk, ada senggang waktu, ya kita bicara, ngobrol. Karena ngobrol pun mendatangkan keakraban. Ya, mendatangkan keakraban. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan kita ngomong terus ada kawan kita bilang ente kebanyakan ngomong, bisa jadi emang kebanyakan ngomong, bisa jadi, ya. Nah, dari situ maka kita bisa kurangi, ya. Seperti kurangi omongan kita. Memang agak sulit untuk membedakan banyak ngomong dengan ingin ngasih tahu atau membuat saudara kita senang, ya. Tidak ada patokan. Cuma biasanya adalah kalau kita ini bicara tidak ada perlunya, itu biasanya banyak ngomong. Itu. Tapi kalau bicara sesuai dengan keperluan, ini insya Allah enggak. Gitu. Dan tadi dikembalikan kepada niat juga. Kan niatnya misalkan ingin menyenangkan orang. Kan ada orang lawan bicara kita, dia pendiam gitu ya. Kita ajak bicara supaya cair ruangan, cair pertemanan, itu tidak dianggap banyak bicara. Tapi itu aja patokannya adalah kita ketika ngomong ini bermanfaat atau tidak,
kita ketika ngomong ini ada perlunya atau tidak. Insya Allah kalau misalkan ngomong ada perlunya, ngomong ada tujuannya, itu tidak akan masuk ke dalam kategori banyak ngomong. Gitu. Gimana kalau basa-basi? Ada suatu saat yang kita butuh basa-basi. Ya, misalkan ada tamu datang, kan nggak mungkin kita diam. Gimana kabar antum dan seterusnya. Ketemu sama guru kita nanya gimana kabar, kemudian nanya yang seperlunya, ya. Itu bagus malah seperti itu. Tapi ketika kita sudah bersama lama gitu kan, akan kelihatan mana yang banyak ngomong, mana yang enggak gitu ya. Itu dikembalikan kepada ada perlunya atau tidak bicara kita ini. Gitu. Apalagi kalau misalkan mengganggu, ya itu jangan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Fadal Aldi. Cuman kalau pertanyaannya awam yang tidak bermanfaat Ustaz. Oh enggak, setiap insyaallah Masih baru belajar. sama-sama Anda juga belajar, akhi. Ya, kita belajar terus. Tradisi yang mungkin masih sering kita lihat. Iya. Malam itu ada nisfu Sya'ban Ustaz. Iya. Bagaimana kita mengingkarinya kalau iya. belajar kalau itu tidak Iya. Barakallahu fiik, akhi. Iya. Memang tidak ada sunnahnya melakukan nisfu Sya'ban itu ya. Hadisnya lemah ya. Dan tidak ada keistimewaan pertengahan atau awal atau akhir dari Sya'ban. Tentang keutamaan Sya'ban tadi hadis yang Anda sampaikan tadi. Hadis di mana amal kita ini diangkat sehingga kita lebih memperbaiki lagi amal kita. Ya. Nah, kalaupun sikap kita malah melihat saudara kita atau sebagian saudara kita melakukan amalan yang bid'ah, ya kita pertama tidak ikut-ikutan, gitu. Kalau bisa kita nasihati. Kalau nggak bisa kita nasihati, lebih baik diam. Karena justru kalau kita nasihati malah semakin ini kan kondisinya malah tidak bagus. Ya. Kemudian hubungan antum dengan tetangga, dengan yang lain malah jadi tambah gak bagus, kan gitu. Itu lebih baik kita diam, gitu. Karena mereka melakukan itu sebenarnya juga ingin dapat pahala, cuma nggak tahu saja, ya kan? Nggak tahu, dan itu kita sabari. Sabarnya mungkin ada baiknya dengan diam. Dengan diam, kalau ada kesempatan dengan kita ngasih buku. Ada kesempatan kita diskusi ringan, gitu. Itu sikap kita yang bisa kita jalankan seperti itu. Karena namanya bid'ah di negeri kita ini sudah mendarah daging. Nggak mungkin kita datang ngasih tahu ini loh nggak ada sunnahnya, padahal dia sudah tahunya ini bagus, baik, bahkan banyak yang melakukan ini, bahkan didukung dengan kata mereka ulama, gitu ya, dan kiai dan dai dan seterusnya. Nah itu susahnya di situ. Sehingga kita sikap kita kalau kita tidak bisa nasihati, lebih baik diam, gitu, supaya tidak kontraproduktif. Kita inginnya dia mengenal sunnah, ingin mengamalkan sunnah, kemudian karena kita terburu-buru nasihati, mau debat lagi, jadi malah benci sama kita. Daripada kontraproduktif seperti itu, lebih baik diam. Dan kita terus belajar supaya hati kita juga selamat. Ya, barakallahu fiik akhi Aldi. Wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Iya. Mungkin sambil didoakan ya Ustaz. Sambil doakan, itu paling penting. Doakan. Karena berapa banyak orang ketika maksiat kemudian doa orang dikabul sama Allah untuk kebaikan saudara kita, itu jadi baiknya, gitu. Seperti ibunya Abu Hurairah kan. Ibunya Abu Hurairah didakwai sama Abu Hurairah untuk masuk Islam, nggak bisa masuk Islam. Abu Hurairah datang ke Rasulullah SAW. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah doakan ibuku. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang, mendapati ibunya mandi masuk Islam. Iya, doa ini penting. Masya Allah. Barakallahu fiik akhi. Masya Allah.
Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawaban yang diberikan. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, memaksimalkan waktu bersama guru kita. Mungkin cukup ini ya. Cukup. Oke, Baik. baik. Nah Ustaz, alhamdulillah dengan Alhamdulillah. selesainya diagendakan pertanyaan sesi dan jawab pada siang hari ini, maka juga berakhir pula sesi kajian kita. Kami mendoakan agar Allah selalu senantiasa menjaga Ustadz dan Amin. keluarga, berikan pahala yang banyak kepada Ustadz, Amin. dan memudahkan kita untuk berjumpa kembali di Amin, sesi amin. kajian bulan depan. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, kepada Ustadz kami persilakan apabila ada yang ingin ditambahkan Ustadz, Baik. ataupun nasihat-nasihat yang ingin ditekankan kembali kepada Iya. kami. Iya. Kami butuh selalu dinasihati Ustadz, Iya. dan silakan juga kami persilakan juga untuk sekalian ditutup. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran akhi. Jadi kesimpulannya di siang hari ini ya, di tengah-tengah banyak kita yang ngantuk, ya mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kesimpulannya adalah dua hadis. Yang pertama, ikhwan yang Allah muliakan, kita dianjurkan untuk tidak banyak bicara dengan perkataan yang tidak ada gunanya. Karena dengan kita tidak banyak bicara dan akhlak kita baik, itu kita akan menjadi orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Kemudian majelis kita dekat di akhirat. Nah, juga berikutnya adalah nasihat dari hadis yang kesembilannya, kita jaga lisan kita, kita jaga diri kita untuk tidak nyakiti orang. Ya, jangan sampai lisan kita ini tajam sama orang. Ya, kita pun kan gak enak kalau ada orang nyakitin kita dengan lisannya. Dan ternyata memang orang yang nyakitin orang dengan lisannya atau nyakitin orang dengan perbuatannya itu walaupun banyak sholat, walaupun banyak puasa, walaupun sedekahnya banyak, itu tetap masuk neraka. Dan kejadiannya kepada wanita. Ya, tapi ini tidak khusus untuk wanita. Karena kata ulama bahwa hadis itu ketika bisa diumumkan, maknanya lebih umum gitu. Nah, begitu juga ada orang yang sholatnya dikit, ini kebalikannya ya. Orang yang sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, kemudian sedekahnya juga malah sedikit, tapi pinter jaga lisan, pinter bergaul, pinter menyenangkan orang gitu. Ini orang di surga, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia Allah, dan Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa menjaga diri, menjaga lisan kita dari nyakitin orang. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.